Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pengasihan Tuhan sehingga kita dapat memasuki tahun baru 2024 ini. Tetaplah berdoa kepada Tuhan agar kita sehat selalu menjalani tahun ini dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Semoga tahun ini menjadi sukacita besar bagi kita. Dalam suasana penuh sukacita di tahun pengasihan Tuhan di tahun baru ini, marilah kita sembah dan puji namanya dengan bernyanyi buku Ende nomor 70 ayat 1, Naung Salpu Taon Naburuki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat memasuki ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami, jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 66 ayat 1, Debata Bain Dongan Mi. Dengarlah hukum Tuhan di minggu tahun baru ini dari hukum pertama sampai 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut
nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 171 ayat 2, Tandai Ma'au. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 68 ayat 1, Masih Lelean Akataun.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Tahun Baru ini dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 64 ayat 2, Naung moru domu sesa taon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 65 ayat 1, Maju Pang Taon Imbarwon.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pendeta Bernard Manik, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada ibadah tahun baru ini tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, inilah khotbah yang disampaikan Opui Porus HKBP untuk seluruh jemaat di seluruh HKBP pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan yang telah memampukan kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2024. Hari ini kita berkumpul sebagai satu gereja untuk memulai perjalanan kita dalam tahun yang penuh harapan ini. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2023 yang lalu. Ketika kita memandang kembali pada tanggal 1 Januari 2023, kita mengingat kesulitan yang dihadapi oleh banyak dari kita. Tantangan hidup dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, telah menjadi ujian bagi kita. Namun di tengah-tengah semua itu, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai bangsa kita, Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bangsa kita tetap bertahan, tidak menurun dari 5, bahkan meningkat hingga akhir tahun 2023. Meskipun masih ada banyak di antara kita yang mungkin menghadapi kesulitan, terutama pemuda yang mencari pekerjaan dan mencoba membangun kehidupan mereka, kita terus bertahan dan bersatu. Kami sebagai pelayan tahbisan, pelayan penuh waktu, maupun
paruh waktu, serta pelayan non-tahbisan di setiap aras pelayanan ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian, selamat tahun baru. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang terkasih, tidak jarang umat percaya memperbincangkan hikmat kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui hikmat dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab pengkhotbah ketika mereka merenungkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Ini menjadi penting terutama ketika kita mencari pemahaman tentang kapan kita dapat mencapai hal-hal yang indah dalam hidup kita dan kapan kita menghadapi tantangan yang sulit. Salah satu pesan yang sering diambil dari pengkhotbah pasal 3 ialah pada ayat 1-10 yang menekankan pada gagasan bahwa segala sesuatu ada masanya. Mengingatkan kita bahwa rencana, waktu, dan usaha manusia semuanya memiliki keterbatasan dan dapat menjadi melelahkan. Kalimat berikut ini sering digunakan ketika seseorang, keluarga, gereja, atau bangsa memperoleh sesuatu yang sungguh amat indah. Perkataan yang dimaksud demikian, ya sudahlah, kita lihat saja, itu hanya sebentar saja, itu akan cepat berlalu. Hidup manusia di dunia ini hanyalah ibarat roda sebuah dokar. Sebagaimana tertulis dalam kitab pengkhotbah pasal 3 itu, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita melihat penekanan pada ayat 10 dari kitab pengkhotbah yang menyatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pemahaman ini kadang-kadang memisahkan ayat 1-10 dari ayat 11 sampai 15. Dan ini dapat menciptakan persepsi yang keliru tentang hidup dan pekerjaan manusia di dunia ini. Seolah-olah pesan ini menyeratkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan seolah-olah kita tidak perlu memiliki cita-cita untuk mencapai yang terbaik melalui usaha keras, kerja cerdas, dan kreativitas. Namun sebagai jemaat HKBP kita mengaku dan mengikuti ajaran HKBP yang bersumber dari ajaran firman Allah yang mencakup ayat 11-15 dan juga surat-surat yang ditulis oleh Rasul yang kemudian dikembangkan oleh reformator Martin Luther dalam dua hal penting. Pertama, kita meyakini bahwa hidup setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Allah adalah berada dalam tangannya. Allah adalah gembala kita dan Ia menemani kita sepanjang hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah memberi kita kekuatan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaannya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah memanggil, memampukan, dan memberdayakan kita yang mempertuhankan Allah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, terutama terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan. Ini didasarkan pada kasih kita kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah. Berdasarkan pemahaman ini, sangat penting bagi kita untuk mewujudkan yang indah, meskipun kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Banyak hal yang harus kita lakukan melalui hidup kita di dunia ini, terutama pada waktu sekarang ini, di mana kita sedang melihat banyaknya mara bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh umat manusia.
Salah satunya adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Meskipun kita menaruh harapan pada Allah dalam menghadapi segala situasi, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh hanya menerima bahaya tanpa berusaha untuk mengatasi atau mencegahnya. Allah siap mendukung dan membimbing kita ketika kita mengalami kesulitan dan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan kerjasama dan gotong royong untuk menghadapi dan mengatasi berbagai bahaya yang mungkin timbul. Kita dapat menghadapinya dan bahkan mencegahnya. Ini adalah alasan mengapa Gereja HKBP telah menekankan kepada kita sejak kecil pentingnya bekerja dan melayani dalam berbagai bidang kehidupan, didasarkan pada fondasi kuat dari firman Allah. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang hidup harus bekerja. Dan ini telah menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, ibadah kita kepada Allah pada tanggal 1 Januari 2024 ini harus menolak pandangan yang memisahkan ayat 1 sampai 10 dari ayat 11 hingga 15 dalam kitab Pengkhotbah. Pesan dari khotbah ini mencakup seluruh ayat 1 hingga ayat 15 untuk menggarisbawahi bahwa kitab Pengkhotbah tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hidup manusia adalah sia-sia. Bahkan jika pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir dan sementara, melainkan untuk menekankan bahwa hidup manusia memiliki makna yang dalam dan indah. Begitu juga dengan perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang masih hidup, sangat penting bagi mereka untuk hidup dengan hikmat, tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus memiliki kehidupan yang bermakna, penuh arti, tanggap terhadap situasi kehidupan, dan lincah dalam meresponnya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 terdapat 3 pesan penting yang perlu ditekankan, dan pesan-pesan ini relevan baik bagi warga jemaat maupun pelayan di HKBP ketika kita memasuki dan menjalani tahun 2024 yang digembalakan oleh Allah sebagai gembala yang baik bagi kita. Pertama, yang sangat penting ditekankan dalam ayat 11 dan 14 adalah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini merujuk pada pesan yang terdapat dalam ayat 1 hingga ayat 10, yaitu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang indah maupun yang tidak indah, dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Khususnya bagi kita yang adalah ciptaan dan umatnya yang dicintainya. Bahkan Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dari seluruh ciptaannya. Ini adalah pemahaman yang mendalam bagi kita dan seluruh ciptaan yang benar-benar mengenal dan menyembah Allah. Hal-hal yang mungkin terlihat tidak indah atau sulit dalam kehidupan kita dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Keindahan itu bisa mengubah hidup kita, baik sebagai individu, keluarga, gereja, bangsa, umat manusia, seluruh dunia, maupun seluruh ciptaannya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan ketika kita menghadapi pergumulan. Meskipun kita mungkin mengalami hal-hal sulit dalam hidup kita atau menghadapi situasi yang sulit untuk dipahami, dan bahkan hal lain yang tidak dapat diuraikan satu persatu di sini. Yang pasti adalah bahwa Allah memiliki kekuatan untuk menjadikan semuanya menjadi indah bagi kita pada waktunya. Pertanyaannya adalah, percaya pada hal ini, renungkanlah itu, terima, hayati. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan akal budi kita, terutama yang berpendidikan tinggi, mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima konsep ini. Namun bagi mereka yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi, namun telah mengalami banyak aspek kehidupan, terutama sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal dan kasih-Nya kepada mereka yang telah ditebus dengan harga mahal bagi mereka, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus Kristus, akan lebih mudah memahami dan mengakui kebenaran firman Allah
yang menjadi topik khotbah ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Topik ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh jemaat HKBP tanpa memandang usia. Contohnya di antara kita mungkin ada yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, kesedihan, beban berat, tubuh yang semakin renta, tubuh dan tulang yang mungkin sudah lemah, penyakit, mungkin menderita sejak bayi, masa anak-anak, masa muda, terutama ketika keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi, dan anak-anak kita menderita karena tidak semua orang tua memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun pada waktunya Allah akan menjadikan perjalanan hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Keindahan itu bisa dialami selama kita masih hidup, atau bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana keturunan kita akan menikmati hasil yang indah dari perjalanan hidup ini sampai generasi berikutnya. Merenungkan semua hal ini sangat penting bagi kita. Allah memiliki kuasa untuk mengubah semua kesulitan yang kita alami pada tahun 2023 dan sebelumnya menjadi sesuatu yang indah pada tahun 2024 ini. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun jemaat. Jika kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan pada tahun 2024 atau di masa depan, menurut standar kita, jangan pernah melupakan firman-Nya bahwa Allah akan menjadikan yang tidak indah menjadi indah pada waktunya. Apalagi yang sudah indah akan tetap indah. Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi segala tantangan. Kita harus terus mengandalkan Allah melalui doa dan tindakan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah mengandalkan pikiran dangkal, mencari jalan pintas, atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya, kita harus memilih pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan rencana Allah yang luas dan dalam. Marilah kita menggunakan waktu dengan baik, bukan hanya menurut standar kita sendiri, tetapi juga dengan rencana Allah untuk menjadikan sesuatu yang indah dalam situasi hidup kita. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengenal Allah Maha Kuasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenalnya. Marilah kita menjadikan firman-Nya sebagai pegangan, berdoa untuk memahami kebenaran-Nya, dan membiarkan kebenaran itu membimbing kita dalam kehidupan sebagai suami, istri, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dan dalam pencapaian cita-cita kita. Kedua, dengan demikian dalam menjalani segala pekerjaan, kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai hidup yang bermanfaat dan bermakna. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang menjadi sumber kekuatan tak ternilai, diisi dengan sukacita dan kesenangan. Belakangan ini banyak hal yang membuat hati kita gelisah, bukan hanya karena peristiwa dalam hidup kita, tapi juga karena berita dan informasi yang kita dengar melalui radio, televisi, termasuk alat-alat digital seperti ponsel cerdas dengan berbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Terlalu sering penggunaan berlebihan dari platform ini bisa membuat kita merasa jauh dari kehidupan yang penuh sukacita. Oleh karena itu kita harus waspada, contohnya sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Itulah sukacita kita. Kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah orang-orang yang mempertuhankan Allah Maha Kuasa. Kita adalah domba-domba yang digembalakannya, umatnya, dan kita telah menerima janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan jika kita hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman sehari-hari, belum memiliki rumah, belum menikah, belum memiliki anak, belum mampu menabung untuk hari tua, atau tidak dapat menyediakan bekal anak cucu secara temurun, atau menghadapi penderitaan dan penyakit, jangan biarkan hal-hal tersebut merampas sukacita dari hati kita. Sukacita adalah sesuatu keunggulan bagi kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah, sebagai umat yang selalu menjadi perhatiannya setiap hari. Sukacita adalah sumber kekuatan bagi kita, dan jangan biarkan hal-hal yang sulit dalam hidup kita merampasnya. Allah memiliki kuasa untuk menghapus kesedihan,
kekhawatiran dan pergumulan dalam hati kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sukacita yang memenuhi hati kita akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan hal-hal yang indah, mulai dari masa kanak-kanak hingga saat kita menjadi lansia, bahkan hingga akhir hayat kita. Hasil dari pekerjaan kita akan berbeda jika kita melakukannya dengan sukacita. Janganlah kendor hati kita dalam melakukan hal-hal yang indah, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Ini termasuk dalam memberikan kontribusi yang indah bagi sesama, dalam lingkungan sekitar kita, melalui pekerjaan kita, dan dalam hubungan kita, terutama persekutuan kita di dalam gereja kita, HKBP. Kita perlu selalu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan seperti era digital dan keberadaan kecerdasan buatan, artificial intelligence saat ini, yang merupakan tantangan yang mungkin belum kita alami di masa lalu. Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi hikmat untuk menghadapi situasi dan kondisi baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini dan pentingnya hidup dengan sukacita, saya teringat dengan apa yang terjadi di gereja kita HKBP pada tahun 2022 dan 2023. Izinkan saya untuk berbagi kisah ini sebagai bukti bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita dan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang hasil yang sangat indah yang belum pernah terjadi sebelumnya di gereja kita HKBP. 1. Pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari tahun 2004 hingga tahun 2020, gereja kita HKBP mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah menumpuknya hutang gereja kepada dana pensiun yang mencapai 144,7 miliar rupiah. Namun apa yang tidak indah itu diubah oleh Allah menjadi indah pada bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 ketika kita berhasil melunasi hutang HKBP kepada dana pensiun. Allah memberi kita kekuatan untuk melakukannya selama tahun pemberdayaan tahun 2021 dan tahun kesehatan tahun 2022 untuk menyelesaikannya. Kedua, kita pernah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam Sinode Agung HKBP sebelumnya, terutama mengenai sentralisasi keuangan. Meskipun gereja kita baik dalam merencanakan dan membuat keputusan, namun dalam menjalankannya sering kali kita kesulitan dan kurang percaya diri. Namun sekarang hal tersebut telah berjalan dengan baik. Dalam Sinode Agung Oktober 2022 diputuskan bahwa setiap jemaat atau huria menyerahkan 55% dari persembahan mereka untuk mendukung pelayanan seluruh HKBP dan 45% tetap berada di jemaat. Ini telah berdampak positif dengan meningkatnya jumlah jemaat yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, pertumbuhan jumlah anggota HKBP, dan peningkatan dukungan keuangan untuk pelayanan gereja. Kami juga telah menerima banyak calon pelayan penuh waktu dan akan terus menambah jumlah mereka untuk melayani di seluruh gereja HKBP. Kita melaksanakan penahbisan kepada 146 orang calon pelayan di bulan November sampai Desember 2023. Kemudian kita menerima 100 orang calon pelayan penuh waktu pada akhir tahun 2023. Kemudian kita akan melanjutkan penerimaan untuk 100 orang lagi pada awal tahun 2024 ini. Dan 100 orang lagi pada bulan September 2024. Supaya secara perlahan kita menempatkan pelayan penuh waktu di semua jemaat HKBP yang selama ini belum pernah dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu, meliputi pelayanan di kota, pedesaan, pedalaman, bahkan di daerah-daerah tertutup. Kita malah sudah menambah jumlah pelayan ke daerah-daerah sending. Kita berencana bahwa pada bulan Juni 2024 ini kita akan mengirim 12 orang pekabar Injil ke luar negeri, menjangkau yang belum percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa telah ada warga jemaat HKBP secara perorangan yang memberikan tambahan persembahannya untuk mendukung pelayanan HKBP yang beraneka ragam sebagai persembahannya kepada Allah, yang langsung ditransfer ke rekening Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP. Hanya saja sentralisasi keuangan itu masih ibarat bayi yang baru lahir, sehingga belum semua tanggung jawabnya sebagaimana
telah ditetapkan di Sinode Agung Oktober 2022 dapat dipikul. Target yang direncanakan 80% masih belum dapat dicapai sampai pada bulan Juli 2023. Namun kita patut bersyukur bahwa pada bulan Juli rata-rata sudah mencapai target 66% dari seluruh HKBP. Orientasi pelayanan tahun 2023 yaitu profesionalisme dalam penata layanan semakin berdampak sehingga kita semua dapat dilayani dengan baik. Warga jemaat yang berada di desa, kota, orang kaya, orang miskin semakin terberkati. Ibadahnya kepada Allah akan semakin berbuah lewat persembahan syukur kepada Allah untuk dipergunakan dalam pelayanan seluruh HKBP. Melalui semua ini kita dapat menyaksikan bahwa Allah telah mengubah situasi yang tidak indah dalam sejarah 89 tahun gereja kita, di mana kadang-kadang jemaat lokal hanya memikirkan kepentingan sendiri, menjadi sebuah gereja yang berkomitmen untuk melayani seluruh HKBP dalam persekutuan, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan diakonia. Jika dulu pernah ada kecemburuan sosial di antara para pelayan tahbisan penuh waktu karena perbedaan pemberian Allah, sekarang kesatuan hati dan kasih sesama semakin bertumbuh di antara mereka. Karya Allah menjadikan hal yang indah pada waktunya bukan sesuatu yang sementara. Bukan hanya pada tahun 2023, 2024, atau selama periode kepemimpinan 2020 sampai 2024 ini. Tetapi Allah menjadikannya berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita akui dan percayai di awal tahun 2024 ini. Marilah kita mempercayainya. Sungguh firman Tuhan adalah benar. Kemudian secara khusus dalam orientasi pelayanan kita di tahun 2024 yang merupakan tahun oikumene inklusif, kita diingatkan bahwa Allah yang mencintai semua ciptaan telah memimpin HKBP untuk tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi juga melayani seluruh dunia. Ini mencakup melayani sesama gereja, saudara-saudara seiman kita dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan berbeda atau kaum difabel, saudara-saudara kita yang tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, yang tidak hanya orang tua tetapi juga pemuda dan anak-anak, yang menikah dan belum menikah, yang memiliki keturunan dan yang tidak, bahkan yang tidak seiman dengan kita, serta semua ciptaan Allah yang lain. Semua ini kita lakukan dengan mengandalkan nama Allah Tritunggal. Berikut adalah 4 dari banyak hal yang indah kami ingin sampaikan. Semoga dapat memenuhi hati kita dengan sukacita sebagai warga jemaat gereja yang oikumenis. Pada tanggal 7 September di Sri Lanka dalam pertemuan Council Veriente Evangelische Mission atau FEM, atau yang saat ini dikenal dengan nama United Evangelical Mission, menyatukan misi. Salah satu pendeta dari gereja kita terpilih sebagai Sekretaris Jenderal FEM, yaitu Pendeta Dr. Andar Perlindungan Pasaribu. FEM adalah sebuah badan misi yang pada abad ke-19 mengutus pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat ke Afrika dan Asia, termasuk ke nenek moyang kita, masyarakat Batak di tanah Batak. Sejak tahun 1996, FEM tidak lagi diurus oleh orang Kristen di Jerman. Sementara gereja-gereja yang didirikannya dan yang bekerja sama dengan FEM memiliki ketergantungan terhadapnya. Sebaliknya, kini FEM diurus bersama oleh 39 gereja dan 1 badan diakoni Bethel di Jerman, di wilayah Asia dan Afrika. Saya sangat bersyukur dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bersyukur, terutama karena hal ini terjadi untuk pertama kalinya, meskipun telah berulang kali kita merencanakannya. Ini adalah sesuatu yang di luar rencana dan di luar kemampuan kita. Tapi ini adalah rencana Allah yang sangat indah pada waktunya. Ini menjadikan yang indah dari yang sebelumnya tidak terlalu indah di HKBP sebelum tahun 2023. HKBP yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk memimpin badan misi FEM, sekarang telah memimpin pelayanan dan para misionar lembaga yang berusia 195 tahun tersebut. Ini bukan hanya dalam hal memimpin council seperti yang dilakukan Eporus Pendeta Dr. S.A.E. Nawaban sebagai moderator, dan Epurus Pendeta Dr. WTP Simarmata atau sebagai Vice Moderator, atau sebagai Vice Moderator saat Epurus Pendeta Dr. Jarhutauruk, atau sebagai posisi saya pada saat ini sebagai Epurus.
Kita sangat bersuka cita sebagai HKBP karena kami telah mencapai kemampuan untuk memimpin pelayanan misi FEM yang pada awalnya mendirikan HKBP pada tahun 1861 dan membesarkannya hingga tahun 1940. Pada tanggal 16 September 2023, dalam sidang raya Lutheran World Federation di Krakow, Polandia, Pendeta Dr. Deonald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia kita, telah terpilih sebagai Council LWF. Selanjutnya, pada sidang Council pertama LWF, tanggal 20 September, ia juga terpilih sebagai anggota eksekutif komite dan diangkat sebagai Ketua Komisi Misi, Teologi, dan Keadilan LWF. Pendeta Dr. Deonald Sinaga adalah seorang yang relatif muda, tetapi kepadanya telah diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah komisi yang bertanggung jawab atas misi teologi dan keadilan bagi 91 juta warga jemaat gereja-gereja Lutheran di 71 negara di seluruh dunia. Sebelumnya HKBP belum pernah merencanakan atau memimpin posisi semacam ini. Setelah periode kepemimpinan Epurus Pendeta Dr. S. Ayenawan yang pernah memimpin LWF sebagai Vice President. Kita semakin bersyukur karena setelah dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 27 September 2023 di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Jakarta, yang turut didirikan oleh HKBP pada dekade ketiga pada abad ke-20, dilaksanakan pengukuhan keprofesoran pendeta kita yang masih relatif muda berusia 42 tahun. Pendeta Bisar Jonathan Pak Pahan PhD di bidang filsafat dan etika. Ini adalah yang pertama kalinya setelah 50 tahun lalu Pendeta Dr. Adalbert A. Sitompul menerima keprofesoran dari Universitas HKBP Nomensen. Pada tanggal 27 September itu kita juga bersuka cita karena Pendeta Bisar Pak Pahan diberikan jabatan akademik yang lebih tinggi, terutama karena beliau telah dilantik menjadi Ketua STFT Jakarta pada tanggal 30 September 2023. Melalui beliau, HKBP berperan dalam mempersiapkan para teolog dan calon pelayan untuk menjadi pendeta di seluruh Indonesia. Pada sidang raya Dewan Gereja-Gereja Asia Christian Conference yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2023 di India, Ibu Tiurida Burung Huta Barat, anggota jemaat HKBP Lipo Karawaci di distrik Banten, yaitu istri dari Bapak Simajuntak, telah dipercaya menjadi salah satu dari 14 anggota komite eksekutif. Mereka bertugas untuk memikirkan kesatuan gereja dan cara untuk menguatkan persekutuan gereja Kristus di Asia. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Allah telah menjadikannya nyata sebagai bagian dari perjalanan kita menuju oikumenisme inklusif yang dimulai pada tahun 2024. Saya yakin bahwa di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, banyak hal yang indah yang telah dihasilkan oleh Allah melalui peristiwa-peristiwa di dunia ini yang berlangsung berurutan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu sangat baik bagi kita untuk mengenang kembali berkat-berkat itu dalam hati kita, dan untuk berbagi pengalaman ini dengan keluarga, suami atau istri, rekan kerja, serta sesama jemaat. Hal ini akan membantu kita mendalami pemahaman kita tentang Allah yang Maha Kuasa, meningkatkan sukacita kita, dan memperkuat kita saat kita memasuki tahun 2024. Kita tahu bahwa banyak hal yang telah dicapai oleh warga jemaat kita secara pribadi, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga prestasi yang tinggi, yang sayangnya tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Ketiga, terkait dengan poin sebelumnya, ketika kita telah berhasil melakukan hal-hal yang indah dan mencapai rencana-rencana kita, mari ingatlah bahwa kita seharusnya tidak menjadi angkuh. Sebaliknya kita harus menganggapnya sebagai anugerah dari Allah. Kita tidak berdaya tanpa Allah, dan Dia memakai kita sebagai alat untuk mewujudkan hal-hal yang indah tersebut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kita berhasil menjalankan tugas-tugas kita, kita harus bersikap rendah hati, berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hal ini penting untuk menjaga kesadaran bahwa banyak dari
hal yang indah yang terjadi di dalam negeri kita dan di gereja kita adalah hasil dari karya Allah melalui kita. Kita adalah alat Allah yang digunakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita merenungkan, mengakui dan beriman sambil bersyukur dan percaya bahwa Allah juga dapat mengubah hal-hal yang tidak indah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dan dalam pekerjaan kita menjadi hal yang indah. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita pada tahun 2024 ini dengan hati yang penuh sukacita. Ketika kita mencapai hal-hal yang indah melalui pekerjaan yang baik dan benar pada tahun 2024 ini, mari kita hidup dalam sukacita. Karena itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang sebelum Allah menjadikannya indah pada waktunya. Biarlah sukacita kita tercermin melalui wajah, pikiran, perkataan, tindakan, dan dalam persekutuan kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menghantarkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Kami telah menjalani tahun 2023 yang di dalamnya kami menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ajarlah kami untuk mensyukuri segala hal itu dan menjadi keyakinan bagi kami bahwa pada tahun 2024 ini banyak lagi hal indah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, dan di tengah-tengah bangsa kami. Tuntun, bimbing, dan ajarlah kami melalui firman-Mu menjalani hari-hari kami di tahun 2024 ini, agar kami melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang berguna bagi kami sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir dan harimu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah, kematian, agar mereka tidak putus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selamat setahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari-hari mendatang. Kami mengaku segala kasih setiamu dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, bahkan mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah kebaikan kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.